anak-anak muda sekarang itu kalau tidak diarahkan itu orientasinya luar biasa rusaknya. Ada yang tiap hari berpikirannya hanya cuma kenal pot motor, bagaimana dia bisa geber-geber motor. Isi kepalanya itu cuma bagaimana motornya suaranya semakin nyaring. Ada yang tiap hari isi otaknya itu hanya Mobile Legend, PUBG. Itu orientasi anak-anak muda hari ini kalau nggak dibimbing dan diarahkan itu luar biasa parahnya. Sedangkan kita tahu dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Sesungguhnya ruh-ruh itu seperti tentara yang saling berbaris. Jadi orang yang suka motor pasti akan kumpul dengan orang yang suka motor, dan itu kecenderungan hati. Maka anak-anak muda yang seperti ini, kalau orientasinya itu isinya hanya kerja, foya-foya, game, dan seterusnya, itu ya bagaimana kalau semuanya ngumpul di satu wadah, sedangkan umat Islam itu ada di pundak anak mudanya seperti itu semua. Ya tinggal tunggu kehancurannya saja. Karena dalam sebuah perkataan disebutkan, inna fi yadi syubban amru hadhil ummah. Sesungguhnya di tangan anak mudalah perkara umat ini. Nah, masalahnya anak mudanya seperti itu. Itu yang jadi PR besar. Bagaimana menyadarkan anak-anak muda bahwa mereka itu punya tugas iqamatuddin, tugas untuk menegakkan agama. Sebagaimana firman Allah, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi auhayna ilaika kama wassayna bihi Ibrahim wa Ismaila an aqimud dina wa la tatafarraqu fih. Aku wasiatkan kepada engkau, kepada Nuh dan nabi-nabi yang lainnya, diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya mereka menegakkan din. Maksud dari iqamatuddin artinya berjuang dalam rangka izzah kemuliaan agama ini. Jangan sampai Islam ini dihinakan. Jangan sampai Allah Rasulnya disepelekan. Itu namanya menegakkan din semuanya, baik dalam masalah pribadi maupun masalah umat secara umum. Nah, ini yang harus disadarkan. Kemudian anak-anak muda juga harus diperbaiki ekspresinya, ekspresi wajah, ekspresi sikap. Banyak di antara anak muda itu yang menyepelekan ekspresi wajah atau ekspresi sikap, cara bersikap. Kita tahu Rasulullah SAW sangat memperhatikan sikap, sangat memperhatikan cara berwajah atau bersikap. Rasulullah bersabda, la tahtaqir minal ma'rufi syai'a walau antal qa'akhaka biwajhin adik. Jangan engkau menyepelekan kebaikan sedikit pun walaupun bertemu saudaramu dalam keadaan wajah yang bagus. Kemudian di hadis lain Rasul juga bersabda, la adwa wala tirata. Tidak ada keraguan, tidak ada orang syirik ragu, oh kalau cicak jatuh nanti saya sial dan sebagainya. Itu artinya, arti keseluruhan dari la adwa wala tirata. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa yu'jibuni al-fa'lu, dan aku takjub terhadap al-fa'lu. Al-fa'lu itu semangat, optimisme, mindset yang optimis dan bagus. Qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya, wa mal fa'lu ya Rasulullah, apa itu fa'al wahai Rasulullah? Qala Rasulullah SAW menjawab, al-fa'lu al-kalimatu thayyibatul hasanah. Al-fa'lu itu adalah ucapan dan mindset, ucapan-ucapan yang bagus, yang membangun, yang optimis. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, kebanyakan anak muda itu tidak memasang jiwa optimis dan ekspresi yang membangun.
Bagaimana orang itu akan yakin, misal datang seseorang yang ingin menginvestasikan, kalau kita dalam ilmu dunia, ada orang yang datang ingin menginvestasikan sekian uangnya untuk kita. Tapi kemudian ketika berjabat tangan, kemudian orang tersebut melihat wajah kita lemas, kemudian mata kita mata kambing, mata orang yang tidak punya pandangan, visi misi. Bagaimana orang itu akan yakin menyerahkan uangnya misal 50 juta untuk diinvestasikan kepada si fulan, sedangkan dari penampilan atau dari kesan pertama saja itu sudah tidak meyakinkan. Tapi kalau datang seseorang kemudian dia ingin menginvestasikan misal 100 juta, sekian juta, kemudian kita atau fulan tersebut memasang wajah yang optimis, di matanya itu terlihat visi misi, matanya terlihat tajam, punya planning, punya visi misi, tentu orang akan percaya. Itu dalam urusan dunia. Nah, ini kita dalam urusan akhirat. Makanya ketika Rasulullah SAW berjuang di awal-awal itu, Rasulullah SAW dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah sahabat-sahabat yang optimis dalam menatap perjuangan. Ada misal kaum Ansor yang ketika Rasulullah SAW hampir putus asa, siapa yang membelaku? Maka kaum Ansor waktu itu diwakili oleh Sa'ad bin Ubadah kalau tidak salah, atau Abdullah bin Hudzafah, pemimpin Ansor pada saat itu beliau mengatakan, sesungguhnya kami akan membela engkau wahai Muhammad walaupun kami mati. Kemudian sahabat-sahabat yang lain juga sebagaimana yang sering kita dengar kalimat nahnul ladina bay'u Muhammadan 'alal jihadi ma baqina abada. Kita yang telah membaiat janji setia untuk membela Rasulullah SAW, untuk terus berjihad kepada kebaikan. Itu bagaimana jiwa-jiwa optimis dalam menatap perjuangan itu ada di tubuh-tubuh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau pemudanya saja tidak optimis dalam menatap perjuangan, yang dipikirin hanya kerja, motor, kemudian dan sebagainya, hal-hal yang sifatnya duniawi, lantas bagaimana kita akan menatap masa depan umat? Kalau masa depan umat Islam sendiri atau masa depan Islam sendiri pasti cerah, karena itu jelas janji Allah dan Rasulnya. Yang jadi masalah pemuda kitanya ini, apa dia jadi orang tergantikan atau memang dia yang akan mengemban risalah ini. Ini perlu direnungi oleh para pemuda hari ini.